Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah secara online. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di tahun yang baru ini, biarlah kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Biarlah semakin hari kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum ibadah kita dimulai, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah memimpin menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami ya Bapa. Di tahun yang baru ini Tuhan, biarlah kami semakin sungguh-sungguh beriring kepada Engkau ya Bapa. Sungguh-sungguh untuk mentaati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh menjadikan berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami mohon Engkau berkati kami semuanya dan juga jemaat-Mu yang akan beribadah kepada Engkau ya Bapa. Engkau pimpin sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyertai dan kami percaya Engkau memberkati, mengurapi kami, menguduskan kami, dan setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkaulah kasih jiwa kami yang kami agungkan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
Tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dalam penyertaan kami dapat melewati kehidupan kami. Kami dapat melewati tahun yang lalu dan kami datang di tahun yang baru Tuhan. Itu semua dalam penyertaan Tuhan. Itu semua dalam kasih-Mu Tuhan. Sebenarnya kami tidak mampu ya Bapa untuk melewati. Tetapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami mampu untuk melewati Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Haleluya. Ku sembah
Haleluya. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Kami tak akan ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ya, Bapa yang di surga, kami datang padamu pagi ini. Kami berterima kasih atas semua anugerah, kasih setia, kebaikan, pemeliharaan Tuhan sampai pagi ini. Di tahun yang baru ini, terima kasih Bapa yang di surga. Kalau sebentar lagi kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah Tuhan, beri anugerah-Mu untuk setiap yang mendengar kebenaran boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, kami serahkan firman Tuhan pagi ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Kita mau belajar pagi ini kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, follow the star. Kita akan baca Matius 2 ayat 1 sampai 2.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dalam kisah Natal, kekasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sering mendengar kisah tentang orang Majus yang datang menjumpai bayi Yesus sebab dipimpin oleh bintang. Dan oleh karena mengikuti bintanglah orang-orang Majus tersebut dapat menjumpai Yesus. Itu terdapat di dalam Matius 2 ayat 9 sampai 11. Kekasih Tuhan, saat ini pun kita juga seperti orang-orang Majus tersebut sedang menanti-nantikan untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus datang sebagai Tuhan dan Raja kita. Bagaimana kita dapat bertemu dengan Yesus? Kita mau belajar dari kisah orang Majus tersebut. Bintang dalam kisah orang Majus ini menggambarkan pimpinan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan, kita akan mudah tersesat dan salah jalan, terlebih di kegelapan. Tahun 2020 sudah kita lewati. Kita sudah masuk di tahun 2021. Kalau di waktu-waktu yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, banyak orang akan senang dan sukacita merayakan dan optimis untuk memasuki tahun baru. Tetapi tahun ini, kekasih Tuhan, saudara-saudara, banyak orang ketakutan menghadapi tahun 2021. Sebab banyak hal yang terjadi di tahun 2020 kelihatannya masih berlanjut di tahun ini, tahun 2021. Masalah kesehatan, masalah perekonomian, dan keamanan akibat dari pandemi COVID-19. Banyak orang ingin mengetahui apa yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Tetapi banyak orang juga, bahkan para peramal, orang pintar pun tidak bisa meramal dengan pasti ataupun melihat tahun 2021, tahun depan seakan-akan tahun ini seakan-akan gelap. Bahkan ada yang berkata tahun-tahun ini adalah tahun yang penuh dengan bencana, penuh dengan malapetaka dan mara bahaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, di dalam kegelapan ada bintang, ada Tuhan yang akan menuntun kita. Yang penting saat-saat ini, mari kita arahkan mata dan hati kita untuk fokus kepada Tuhan dan kepada pimpinannya, sehingga kita bisa melewati gelapnya tahun 2021 maupun tahun-tahun yang akan datang. Tahun-tahun mendatang, gelap pun masih ada Tuhan, masih ada bintang yang bisa memimpin kita. Dan ketika kita fokus kepada pimpinan Tuhan, maka kita pun akan bertemu dengan Tuhan sendiri. Ketika ada Tuhan bersama dengan kita, maka tempat, keadaan, situasi kita pun akan berubah
menjadi seperti surga. Surga di bumi itu pun akan kita alamin dan nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi saudara-saudara. Bagaimana supaya kita bisa melihat bintang atau pimpinan Tuhan. Bagaimana supaya bintang itu jelas kita bisa lihat dan kita nurut pimpinan Tuhan. Yang pertama itu hidup suci. Kita akan baca terlebih dahulu Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hari-hari ini, di awal tahun, mari kita introspeksi diri kita. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah hati kita dalam keadaan baik, suci, ataukah hati kita penuh dengan kepahitan, kegeraman, ataupun kemarahan yang akhirnya membawa kepada kematian rohani? Pandemi COVID-19 membawa banyak korban, bukan hanya kematian jasmani, tetapi juga banyak kematian rohani. Kematian jasmani bisa dihitung secara kasat mata. Ada statistik pemerintah yang mencatat semua kematian akibat COVID-19. Gereja pun mencatat anggota-anggotanya yang meninggal. Tetapi saudara-saudara, kematian rohani anak-anak Tuhan, siapa yang tahu? Hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang tahu. Mungkin ada beberapa orang dekat atau sahabat-sahabat yang dekat itu yang tahu. Tetapi yang pasti yang tahu orang itu sendiri dan Tuhan yang tahu. Hari-hari ini saya melihat banyak anak Tuhan menuju kepada kematian rohani dikarenakan hatinya menjadi pahit, hatinya geram, hatinya marah, kemudian berkata-kata yang ngawur tentang Tuhan dan akhirnya berbuat kejahatan. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini pahit sekali hidupnya, dan di dalam Alkitab pun ada contoh yang jelas, itu istri Ayub. Istri Ayub pada mulanya dia bisa dalam keadaan baik, Ayub juga dalam keadaan baik. Tapi satu ketika Tuhan izinkan diuji, Ayub mengalami pencobaan yang berat, bahkan super berat. Dalam sekejap dalam sekejap saudara-saudara, seluruh hartanya habis. Dalam satu hari juga semua anaknya mati. Dan bukan itu saja, penyakit Ayub begitu mengerikan, menjijikkan. Alkitab mencatat mulai dari telapak kaki sampai batu kepalanya itu penuh dengan borok. Untuk menggaruk, untuk menghilangkan rasa sakit, dikatakan dalam firman Tuhan Ayub pasal 2, untuk menggaruk itu sampai pakai beling. Dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara, istri Ayub tidak bisa menerima. Istri Ayub mulai pahit hidupnya, dia mulai marah, dia mulai geram sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa pencobaan ini datang kepada Ayub dan efeknya juga kepada istrinya? Dia mulai marah dan puncaknya dia minta kepada Ayub,
Masa kamu masih bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Tuhanmu dan matilah. Saudara-saudara lihat, kan ada kepahitan, kegeraman, kemarahan. Istri Ayub yang baik sebelumnya, dia menjadi marah. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Dia mulai marah, dia mulai melawan, dia mulai minta kepada Ayub untuk melawan Tuhan, untuk mengutuki Tuhan, kemudian disuruh mati. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kalau saudara-saudara lihat di dalam kitab Ayub, Ayub tidak berbuat seperti yang dilakukan istrinya. Ayub tetap hatinya suci. Ayub tetap memperkenankan Tuhan. Ayub tetap hidup saleh. Dia bahkan memarahin istrinya. Dia katakan, engkau perempuan gila. Masa kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan dan kita tidak mau menerima yang jahat. Ayub tidak berbuat salah dengan mulutnya. Saudara-saudara, karena Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Akhirnya Ayub katakan di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Kalau dulu dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Oh, luar biasa. Dan Ayub dipulihkan keadaannya. Hartanya dari orang yang paling kaya di tanah Uz, di sebelah timur, habis ludes dalam sehari. Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan. Bukan seperti sebelumnya, tapi Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Demikian juga anak-anaknya diberi 10 anak lagi, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan kesehatan Ayub dipulihkan kembali. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, dan dapat bonus lagi di dalam Ayub 42 ayat yang ke-16. Umurnya ditambah Tuhan 140 tahun lagi. Dia bisa melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau ada hal-hal yang pahit terjadi dalam hidup kita, itu diizinkan oleh Tuhan. Percaya, jangan pahit, jangan marah, jangan geram, tapi tetap percaya kepada Allah. Hari-hari ini, saudara-saudara, ada banyak anak Tuhan, dia pahit, tapi karena pandemi COVID-19, ada yang pahit karena merasa kekasih yang dicintai itu diambil Tuhan. Mungkin itu suaminya, dia sebagai kepala rumah tangga, dia penopang hidup rumah tangga. Atau istrinya yang diambil, selama ini yang membantu dia, yang mengatur rumah tangga, yang mendidik anak, itu diambil. Atau mungkin anaknya diambil, atau mungkin orang tuanya diambil. Saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, percayalah, jangan pahit, jangan geram, jangan marah, tapi tetap percaya kepada Allah yang kita sembah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati kita semua. Semuanya itu seizin dari Tuhan. Yang penting, saudara, hati kita, apakah tetap suci? Apakah tetap memperkenankan Tuhan? Kalau saudara-saudara lihat, Ayub tetap memperkenankan Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Itulah sebabnya mari di tahun yang baru ini introspeksi diri. Mungkin di tahun lalu 2020 ada hal-hal yang pahit yang terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Tetap percaya Tuhan kita, Tuhan yang melihat kemampuan kita. Tidak ada satupun ujian, tidak ada satupun pencobaan itu lebih
dari kekuatan kita. Oh, luar biasa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di tahun yang baru ini, ayo kita sama-sama memeriksa hati supaya hati ini tetap suci, supaya kita bisa melihat Tuhan, kita bisa melihat bintang, dan kita bisa dipimpin oleh bintang itu memasukin tahun 2021, tahun 2022, bahkan tahun yang akan datang. Kalau hati kita suci, kita akan lihat pimpinan Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Oh, luar biasa. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Bagaimana supaya kita tetap bisa melihat bintang itu. Kita akan melihat yang kedua. Bagaimana supaya pimpinan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, belajar firman-Nya. Bintang Bethlehem juga bicara tentang firman Tuhan yang menuntun langkah hidup orang beriman. Dalam kegelapan malam, bintang menjadi penerang bagi kita. Begitu pula firman Tuhan menjadi penerang dan suluh bagi kaki kita memasuki tahun-tahun yang gelap. Kita akan baca dulu Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang Majus karena tidak mengerti firman Tuhan tentang kelahiran Yesus yang sudah dinubuatkan di Bethlehem, maka dia bertanya kepada Herodes. Saudara-saudara bisa baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 3. Baca nanti di rumah, renungkan. Sebab karena tidak mengerti orang-orang Majus, dia bertanya kepada Herodes. Dan terjadilah peristiwa yang mengerikan. Herodes yang menjadi raja saat itu, dia tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan orang Majus. Dia melihat bintang, dia panggil ahli-ahli Taurat, dia panggil orang-orang Farisi untuk bertanya, apakah benar di dalam firman Tuhan ada yang mengatakan ada bayi, ada raja lahir. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia berkata benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ini adalah orang-orang yang mengerti kitab Taurat, mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, mengerti kitab suci, bahkan dia hafal. Tapi karena hatinya kotor, walaupun hafal Alkitab, walaupun hafal kitab suci, walaupun menguasai kitab suci, karena hatinya kotor, walaupun dia tinggal di Bethlehem, dia tidak melihat bintang itu. Saudara-saudara, coba renungkan ini. Bayangkan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, itu tinggalnya di Bethlehem. Dia tahu jelas isi Alkitab, dia hafal ada raja yang akan lahir di Bethlehem. Tetapi dia tidak melihat bintang itu. Coba renungkan saudara-saudara. Oh, luar biasa. Dia tidak melihat bintang itu. Oh, tidak lihat. Karena apa? Karena hatinya kotor. Di dalam Matius 23 ayat 27. Tuhan mencela ahli-ahli Taurat. Kita akan baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Karena orang-orang Majus bertanya pada alamat yang salah, maka terjadilah pembunuhan anak-anak
di bawah 2 tahun. Sesuai perhitungan sejak orang Majus itu bertanya kepada Herodes. Itu saudara-saudara bisa baca di dalam Matius 2 ayat 16 sampai 18. Di hari-hari yang akan datang, di tahun ini yang sudah kita masukin 10 hari, tahun-tahun ini akan tahun semakin gelap. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu bintang itu. Karena firman Tuhan yang menunjukkan jalan di dalam kegelapan. Alkitab katakan, kalau kita tidak mengerti firman, kita mudah disesatkan. Hosea 4 ayat yang ke-6 kita akan baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Di dalam Markus 12 ayat 24 juga dikatakan, umatku binasa, umatku tersesat karena tidak mengerti isi kitab suci dan kuasa Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, di tahun yang baru ini, tahun yang mungkin sebagian merasakan tahun yang pahit, tahun yang susah, tahun penuh ujian, tahun yang penuh dengan tantangan. Tetap arahkan mata kita untuk bisa melihat bintang itu, untuk bisa tetap dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Mungkin hari-hari ini atau tahun-tahun ini, bahkan tahun depan atau seterusnya akan gelap di dunia ini. Tetapi percayalah, ada bintang yang menjadi penunjuk jalan buat saudara-saudara, buat saya juga. Perlu untuk bisa tetap melihat. Itu yang pertama tadi, hidup suci. Tidak bisa. Apapun yang terjadi, jangan ada sedikit pun kepahitan. Karena kepahitan, kegeraman, kemarahan, itu yang menyebabkan kita mati kerohanian kita. Kita perlu yang kedua, firman Tuhan untuk menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, untuk dapat mengikuti bintang. Untuk dapat melihat pimpinan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kita harus taat. Tanpa ketaatan, kita tidak akan sampai di tujuan. Sama seperti orang Majus taat mengikuti bintang Bethlehem. Dan sampailah mereka di tempat tujuan dan dapat bertemu dengan putra manusia Yesus. Kalau orang Majus tidak melihat bintang, dia tidak akan bertemu dengan Yesus. Kalau dia tidak taat, misalnya bintang menuntun ke jalan utara, dia jalan ke selatan, sampai kapanpun dia tidak akan ketemu dengan putra manusia Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, pagi ini kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama introspeksi, mumpung baru 10 hari. Kita introspeksi, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketaatan itu sangat penting. Taat dipimpin Tuhan itu sangat-sangat penting di hari-hari mendatang. Kita harus belajar taat, bahkan taat persis apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Taat itu artinya tidak harus setelah tahu seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh Alkitab dihafalkan, baru taat. Belajar taat itu dari satu kebenaran kepada satu kebenaran. Kalau saudara-saudara mengerti Alkitab pada waktu saat teduh, pada waktu
membaca Alkitab, pada waktu mendengar firman, oh ada satu Alkitab bicara, taatin, turutin. Kalau itu dilakukan, Tuhan akan tambahin, ada kebenaran lagi. Kita taatin, kita turutin, Tuhan beri terus. Itu ketaatan. Di jalan yang gelap pun, bintang itu semakin terang. Tuntunan Allah itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita sama-sama belajar untuk hidup suci, belajar banyak firman Tuhan, dan bukan hanya banyak belajar, tapi kita harus mau taat melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak taat, kita tidak akan melihat bintang itu. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Yesus pun, putra manusia pun, hidup selama di dunia, hidupnya taat kepada kehendak Bapa. Bapaknya di surga, dia taat 100%. Itu Yohanes 6 ayat 38. Kita akan baca. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus taat pada kehendak Bapa. Oleh sebab itu, selama hidupnya di dunia ini, Yesus berkemenangan terus. Kalau putra manusia, Yesus berkemenangan terus. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun hidup di dunia bisa berkemenangan terus. Karena apa? Karena putra manusia Yesus itu waktu ada di bumi 33,5 tahun, dia 100% sama dengan saudara, sama dengan saya, manusia yang bisa jatuh dalam dosa, yang bisa lemah. Tapi kalau mau taat, hidupnya pasti berkemenangan. Dalam pimpinan Tuhan, bukan saja kita akan menang, tapi kita akan lebih dari pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan, berpawaikan kemenangan. Sebab kita menurut, kita taat kepada Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara, karena kemenangan hidup di dunia ini adalah iman kita. Kita akan baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 5, ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudara, kita harus tetap punya iman kepada Allah untuk bisa hidup berkemenangan di dalam dunia ini. Seperti Ayub. Ayub itu habis semua, hancur semua, tubuhnya hancur, hartanya habis, anaknya mati semua, bahkan istrinya nggak setia, dia disuruh menghujat Allah, kemudian mati. Tetapi Ayub, begitu beratnya penderitaan yang dialami, Ayub tetap punya iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Ayub tidak hancur, tapi Tuhan pulihkan. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara ada yang mengalami, mungkin tidak separah Ayub, mendekati Ayub, atau mungkin saudara merasa aku lebih berat dari Ayub. Tetap percaya, jangan ada kepahitan. Tetap periksa hati kita, apakah tetap suci. Tetap belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran itu menuntun kita di jalan yang gelap. Dan kalau kita sudah mengerti kebenaran, jangan lupa melakukannya dan mentaatinya. Dan sebagai kesimpulan, saudara-saudara, pesan untuk tahun baru ini, ikutin bintang. Bintang Bethlehem bicara tentang pimpinan Tuhan. Untuk dapat melihat bintang dan mengikuti bintang atau pimpinan Tuhan, kita perlu satu paket, hati yang suci, firman Tuhan, dan ketaatan. Hafal firman Tuhan saja
tanpa hati yang suci, kita akan menjadi seperti ahli Taurat dan imam-imam kepala. Tidak bisa melihat bintang dan mengikuti bintang itu. Tidak bisa menurut pimpinan Tuhan. Hati yang suci saja kita bisa seperti orang Majus. Tersesat, bertanya kepada Herodes, bertanya kepada mulut singa yang menyebabkan bencana besar. Bethlehem terjadi ratapan yang sangat luar biasa. Semua anak laki-laki di bawah 2 tahun itu dibunuh hanya karena salah jalan orang Majus. Dia bertanya kepada Herodes. Oleh sebab itu, mari kita perlu juga belajar firman Tuhan. Kita perlu belajar, dan setelah itu ketaatan kita akan, tanpa ketaatan kita akan jalan di tempat, kita nggak akan kemana-mana, bahkan kita bisa gagal masuk ke surga. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Kita akan lihat lebih dalam bagaimana supaya bisa taat di dalam dunia ini. Lakukan 7 kebutuhan pokok rohani. 7 KPR, kebutuhan pokok rohani. Itu terdiri dari S3 sama diam. S yang pertama itu suci. S yang kedua itu salib. S yang ketiga itu sekutu. Persekutuan orang-orang beriman itu sangat perlu untuk membangun iman kita. Dan diam. D itu doa. I itu ibadah. A itu Alkitab. Dan M melayani. Itu tetap kita lakukan. Kita pasti di tahun 2021 kita akan melihat bintang itu terus. Pimpinan Tuhan itu tetap menyertai kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh menjadi kesukaan buat anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman-Mu supaya hidupnya berkemenangan. Terima kasih Bapa yang di surga buat pagi ini. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh ibadah secara online. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih di akhir ibadah pagi ini. Hamba-Mu mohonkan. Biarlah kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.